Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يستجن بها عبد من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه wasallam. Bapak Ibu sekalian, sidang jemaah tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya diamanahkan untuk membawakan satu tema yang berjudul amal yang kecil tapi istiqamah. Sebenarnya bukan maksud saya salah ini judul, tapi mungkin perlu dibenahi karena tidak ada amal yang kecil di sisi Allah. Kalau amal yang sedikit ada, tapi amal yang kecil tidak ada di sisi Allah. Semua amal besar di sisi Allah, walaupun itu ringan, walaupun itu sedikit. Tapi yang saya tertarik di sini istiqamahnya. Subhanallah. Dan selama saya keliling ceramah, baru saya kasih judul seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tabi. Ada satu kisah yang sangat menarik tentang amalan yang kecil, amalan yang sedikit tapi istiqamah. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, beliau pernah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi telah bersabda, "Wahai Bilal, amalan apa yang kau amalkan? Sehingga tadi malam aku telah bermimpi mendengar terompak sendalmu dalam surga." Bayangkan, masih hidup. Sayyidina Bilal masih hidup di dunia, sudah terdengar terompak sendalnya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimpi Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan apa amalanmu, hai Sayyidina Bilal? Maka Bilal bin Rabah telah berkata, "Ya Rasulullah, amalanku setiap batal wuduku, aku berwudu, kemudian aku salat semampuku. Minimal salat 2 rakaat. Tahiyatul wudu." Padahal Nabi tidak pernah buat seperti ini. Tahiyatul wudu. Ya. Tapi Sayyidina Bilal dengan istiqamah amalan itu, ternyata amalan istiqamah hanya menjaga wudunya, itu sudah terdengar terompak sendalnya dalam surga. Bagaimana kira-kira kalau amalan yang banyak? Makanya itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam riwayat, "Wa anna ahabbul amali ila Allah azza wa jalla maduwimi alaihi idh qallah." Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah, walaupun sedikit, tapi dia istiqamah, berterusan. Wa kana aluhu ahluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata kebiasaan keluarga Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan istiqamah. Ternyata kebiasaan keluarga Rasulullah, amalannya itu sangat istiqamah. Sangat istiqamah. Apa itu istiqamah? Berterusan. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, orang-orang yang telah beristiqamah dalam amalannya, maka Allah telah janji, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabbnya adalah Allah, meyakini bahwa segala sesuatu datang dari Allah,
Wallahu khaliqu kulli syai'. Dialah Allah yang telah mendatangkan segala sesuatunya. Thumma istaqamu. Kemudian mereka beristiqamah menjaga amalannya. Salat jamaahnya istiqamah, zikirnya istiqamah, baca Qur'annya istiqamah. Walaupun amalan itu sedikit, istiqamah. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka tidak akan pernah takut dan tidak bersedih. Di ayat yang lain, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Di ayat yang lain, Allah firmankan, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketika orang itu sakaratul maut, maka turunlah 70.000 malaikat kepadanya, ya, menyambutnya seperti raja dan ratu. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu. Kemudian satu malaikat keluar, Israel, pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa datang dan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan bersedih, jangan takut, jangan bersedih. Wa absyiru bil jannah. Bergembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak, orang istiqamah. Bergembiralah kamu. Kenapa dikatakan jangan takut? Karena malaikat ini dahsyat, malaikat maut itu dahsyat kedatangannya. Iya. Bukan seperti kita, manusia biasa. Nabi Ibrahim saja, dia mengatakan bagaimana kira-kira itu wujudmu wahai malaikat maut, kalau kau cabut nyawa seseorang yang dibenci oleh Allah, maka kau tak sanggup. Ya coba dia bilang, ya bagaimana imannya Nabi Allah, seorang Nabi. Coba dia bilang, maka wujud, ya, malaikat maut telah mencabut nyawa seseorang yang dibenci oleh Allah, langsung pingsan itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apatah lagi kita menghadapi malaikat maut. Wan nazi'at gharqa wan nasyitat nashta. Demi malaikat pencabut nyawa yang keras sekeras-kerasnya, demi malaikat pencabut nyawa yang lemah lembut selembut-lembutnya, wasabihati sabha. Kedatangannya sangat cepat. Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut. Jangan bersedih. Kenapa bersedih? Karena dia berpisah dengan surat-suratnya. Surat tanahnya, surat mobilnya, STNK-nya, BPKB-nya. Berpisah dia. Sedih. Dengan keluarganya dia bersedih. Jangan takut, jangan bersedih, kata Allah. Wa absyiru bil jannah. Bahkan Allah katakan orang istiqamah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada mardatillah, kecintaan Allah, keridaan Allah. Itu orang-orang istiqamah itu seperti itu. Bayangkan kalau malaikat maut datang dan mengatakan, jangan takut, jangan bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan bersedih. Ini surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Kami, kata Allah, pelindungmu dunia wal akhirat. Masya Allah. Kami, kata Allah, pelindungmu dunia wal akhirat. Orang-orang wahai istiqamah, orang-orang istiqamah, wahai orang-orang istiqamah dengan amalannya. Kamilah pelindungmu dunia akhirat. Kalau Allah sudah campur tangan dalam urusan kita, ada enggak bisa membahayakan kita, bisa membahayakan kita? Bisa tidak kita mendapatkan musibah? Kalau Allah sudah melindungi. Ini semua keadaan karena tidak dilindungi oleh Allah, akhirnya kita mendapatkan, ya, kesusahan, kita mendapatkan kesedihan, kita mendapatkan banyak masalah karena tidak disayang oleh Allah, karena tidak diridhoi oleh Allah. Nah, ini orang istiqamah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa seleramu di surga? Apa keinginanmu di surga? Allah Subhanahu wa taala penuhi semua keinginanmu. Karena di dunia tidak bisa terpenuhi keinginanmu. Ya, di surga aku akan penuhi keinginanmu. Tapi syaratnya, kata Allah, tsumma istaqamu. Kalian harus istiqamah. Nah, amalan istiqamah itu sangat susah, Pak. Makanya kalau hari ini kita khatamkan Quran, 1 tahun baru khatamkan Quran lagi, kalah dengan hari ini 1 juz, besok 1 juz, besok 1 juz, kali 1 tahun. Berapa kali khatam? 12 kali khatam. Sama dengan hari ini kita punya zikir. Memang ringan di lisan. Tapi sabda Nabi SAW berat di timbangan. Zikirmu ini ringan, subhanallah ringan. Salawatmu ringan. Tapi ini berat di timbanganmu. Nah, makanya inilah pentingnya kita istiqamah dalam amalan, ya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, mari kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka ilaik. Karena saya memang dikasih waktu hanya 20 menit pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.